dulu, ditopkan dulu, ditopkan seperti biasa. Kita cek dulu yang DMA-nya, cek. Ini udah TMA. Nah, TMA kita kencengin baut yang ininya, tensionernya kita kencengin. Yang ini cuman dipasang dulu, dicek bagian mentok atau tidaknya coakan. Nanti kalau buat di dial pakai yang ini, pakai yang racing ini, sementara pakai yang originalnya dulu aja. Biasa dikencengin. Kalau jangan lupa, kalau KLX itu ngencenginnya kayak bagian nokenas, baut nokenas, ngencenginnya kayak muka baut biasa. Sebelah sini. Kalau ke sini kan ini buat misalkan ngencengin sini. Sebaliknya kayak baut biasa, sebaliknya. Oke, kita kencengin dulu. Sebentar. Oke, kita puterin aja 1 kali atau 2 kali boleh. Ini perfectnya oke, mainnya oke. Balikin lagi ke TMA. Lihat si klep numbruk gak ke piston gitu. Kita bongkar. Oke, kita tadi udah di overlap, mainnya klep segimana tingginya. Ini udah ada bekasan nih. Ini klepnya nih yang tadi dipakai, yang di overlap. Ini ada bekasan nih, sini yuk. Bagian sini nih ada bekasan nih, ada bekasan main overlapnya, overlap. Kalau buat ngecek ngecek masih mentok atau tidaknya, kita bisa tusuk aja pakai jarum atau pakai benda tajam atau gimana gitu. Kalau sini nusuknya masih tebal, yang ini masih dalam, berarti ini aman. Ini aman, masih aman. Di bagian sini juga. Ini bagian sini, di bagian pinggir bibir klepnya ini aman, bagian pinggir bibir klep aman, yang sebelah in, yang in aman, yang ini juga masih dalam, yang bagian X kita lihat, bagian X kita lihat, nah cuma sini yang X nih. Bentar. Yang X juga ini, yang ini masih dalam loh, masih tebal, masih
ditusuk-tusuk juga masih dalam. Ini berarti udah aman coakan, udah aman banget. Bagian bibir klepnya juga, bentar, bagian bibir klep, si klepnya ini nggak mentok ke bagian yang udah kita coak. Berarti ini udah aman banget, coakan ini udah pas lah gitu, udah pas ini coakan. Kita buka lagi aja yang ininya. Gitu. Oke, kita sekarang hitung dulu kompresi. Cara menghitung kompresi atau rumus kompresi bisa kita mulai. Paling yang bagian ringnya kita pasang yang bagian kompresi aja, cukup 2 biji aja. Ini sampai tengah. Oke, ini sudah kita pasang. Kita kasih tanda buat topnya, kasih tanda misalkan kayak ini aja, kasih tanda ini topnya kayak gini, kasih tanda seperti ini biar gak lupa juga, biar nanti kegeser-geser juga bisa langsung aja ke sini buat tanda topnya seperti ini TMA, ini buat topnya posisi TMA. Terus kita pasang bagian headnya, pasang bagian head. Ini sebelum dipasang bagian head, kita kasih dulu stempet di bagian sini, stempet bagian sini, kasih merata. Supaya tidak bocor. Pas nanti dikasih bahan bakar supaya tidak bocor. Oke, ini harus tertutup rapat bos, sama stempet harus tertutup rapat. Kita langsung bersihin seperti ini. Ini buat langkah-langkah atau cara-cara buat mengukur kompresi, biar tahu bandingan kompresinya berapa, nanti bahan bakarnya pakai apa gitu. Harus diukur seperti ini, wajib gitu, wajib diukur kompresi itu biar tahu nanti bahan bakarnya pakai apa, wajib. Oke, ini kurang rapat, masih lagi ini. Lagi kayak tadi, kayak terlalu kotor. Oke,
Oke, kita akan ngeburet atau ukur kompresi. Ini alat buretnya, alat ukurnya. Kita udah kasih ini bahan bakar atau minyak seperti ini. Jadi buretnya ukurannya 25 mili, 25 mili. Terutama kita yang harus dilakukan adalah buang cairan ini sampai nol dulu. Sampai nol dulu buang. Sedikit-sedikit. Oke, sudah nol. Kita lihat di bagian mesin ini. Di bagian mesin ini kita lihat. Ini posisinya udah tegak lurus. Di posisi mesin ini kita harus siapkan seperti yang tegak lurus. Tegak lurus supaya biar cairan ini penuhnya sempurna gitu. Dan di bagian piston ini harus posisi TMA. Titik mati atas. Oke, kita masukkan aja cairan tersebut seperti ini. Kita isi sampai penuh, sampai ke lubang busi, penuh lubang busi. Volumenya berapa nih? Nanti kita rumus lagi. Kita mencari dulu yang ini ukurannya, ukuran buretan ini berapa. Nanti ada rumusnya lagi buat terlihat tambahannya. Oke, bisa kita lihat yang sebelah sini, kameramen. Sebelah sini, ini cairan udah penuh. Cairan udah penuh. Kita lihat di bagian sini. Ini berapa mili yang dipakai tadi? Berarti ini 20, 21, 22, 1,2, 4,5, 6. Jadi 20,6 hasil dari kompres ini. Kompres ini bahan bakarnya yang cairan yang dipakai masuk ke sini 20,6. Oke. Kita langsung rumus ke bagian rumusnya, langsung aja. Oke. Dari hasil yang tadi, ruang bakar volume kompresinya adalah 20,6. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk rumus ini, kita cari tahu cc-nya ini berapa. Yang ini bore up pistonnya 68, struknya ini udah 60,4. Kita hitung dulu rumus cc. Rumusnya 3,14 dikali diameternya 68 dikali 68 diameternya dikali langkahnya 60,4 dibagi 4000 sama dengan ini. Ini hasil hitungan cc. Yang motor ini adalah 219,2 cc. Kalau dibulatkan ini menjadi 220. Dan ukuran palapnya ini 29. Untuk ruang volume kompresi yang tadi, yang diburet tadi adalah 20,6. Cara ngerumusnya adalah yang ini. Total cc-nya 219,2 ditambah volume ruang bakarnya 20,6 dibagi ruang bakar yang tadi. Kita hitung dulu. Sebentar. Yang hitungnya 219,2 ditambah 20,6 yang volume ruang bakarnya sama dengan dibagi 20,6 sama dengan ini hasil dari hitungan rumus kompresi. Hasilnya adalah 11,6. 11,6 ini buat bahan bakar
Pertamax Plus atau Pertamax biasa gitu. Jadi hasil kompresinya adalah 11,6 banding 1 11,6 banding 1. Ini 11,6 banding 1 bisa buat bahan bakar Pertamax Plus atau Pertamax biasa gitu. Ini buat adventure atau buat spek GTX pemula ini cukup lah buat kompresi segini. Oke, paling nanti kita kalau udah ini beres, udah pemasangan kupling, pemasangan bagian magnet, pemasangan bagian headnya sama ininya, kita akan dial noken asnya gitu, opennya, innya, egg-nya, terus lipnya maksimalnya, overlapnya berapa, nanti LSA nya berapa, in egg-nya nanti berapa, kita di dial dulu pakai alat dulu. Oke. Oke, kita melanjutkan video yang tadi. Kali ini kita akan mencari titik TMA atau titik top. Titik top itu yang pada bus indikator ini, dial indikator. Kalau posisi ini ke maju ke arah ini, arah kiri, lihat posisinya tuh. Nah, ini harus sama ke sini sama ke sini harus sama. Kita mencari di 0, titik 0, dan ini juga harus di titik 0 yang bawah sini, ini harus di titik 0. Ini udah posisi TMA, lanjut kita pemasangan ke headnya, cylinder head. Oke, di kali ini kita pemasangan head. Sebelum pemasangan head, ini yang packing ini meskipun baru, biar pede, biar gak bocor, kasih lem lagi sedikit, kasih lem lagi ini bawah, kasih lem aja sedikit-sedikit biar merata. Maaf kalau videonya agak berisik, soalnya ini di pinggir jalan loh. Videonya di pinggir jalan. Maaf kalau agak berisik. Oke. Pemasangan pakai sini. Tensionernya mana?